Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 4 pengedar narkoba jenis sabu-sabu digulung aparat Sat Narkoba Polresta Banyuwangi. Dari tangan tersangka jaringan peredaran narkoba antar pulau ini, polisi menyita sabu-sabu total 1,1 kilogram. Pada tanggal 4 Oktober, pengungkapan kasus peredaran narkoba ini bermula dari penangkapan 2 orang pengedar sabu-sabu berinisial AFA dan MIE. Keduanya ditangkap di wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi pada 3 Oktober lalu. Dari penangkapan kedua tersangka itu, polisi melakukan pengembangan. Hasilnya, 2 tersangka kembali diringkus, masing-masing berinisial SE dan JH. Selain barang bukti sabu-sabu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam sebagai alat komunikasi, serta mobil yang digunakan sebagai tempat penyimpanan 10 paket sabu-sabu yang dikendarai tersangka JH. Tersangka membeli sabu-sabu dari pemasoknya dan dijual kembali ke pemesannya dengan harga lebih mahal Rp200.000. Selain dipasarkan di Banyuwangi, rencananya sabu-sabu tersebut akan dipasok ke wilayah Bali. TKP-nya ini di daerah Dusun Sukolilo, Desa Sukomaju, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Adapun 4 tersangka inisial SE, JH, AFA, dan juga MIE. Adapun total barang bukti yang diamankan dari operasi pengungkapan ini, total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1.114,6 gram. Kalau hitungan kilo, 1,1 kilogram. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun penjara dan maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, Satreskrim Polres Pamekasan menangkap komplotan pencuri motor yang selama ini meresahkan warga. Dari ketiga tersangka, polisi menyita barang bukti yakni sepeda motor hasil curiannya dan kunci T yang digunakan para pelaku. Anggota Satreskrim Polres Pamekasan menangkap 3 orang pelaku, masing-masing berinisial ID, ZH, dan RY. Ketiganya warga desa Campor, Kecamatan Propo, Pamekasan. Komplotan ini dibekuk polisi berdasarkan keterangan saksi dan rekaman kamera CCTV saat peristiwa pencurian terjadi di salah satu toko Jalan Kelurahan Bugih, Pamekasan. Rekaman pencurian motor itu akhirnya viral di media sosial. Selain pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor beserta kunci letter T yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya. Karena adanya CCTV, memudahkan CCTV. Itu residivis apa gimana, Pak? Untuk yang CCTV memang residivis, tapi residivis narkoba dan curanmor ya ini sebenarnya. Dan pengakuan tersangka itu tadi terjerat hutang, itu seperti apa? Nah, ini kurang, kita tidak sampai ke sana. Pada intinya dia mengatakan dalam penyidikan untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku merupakan sindikat pencurian motor karena sudah sering melakukan aksinya di sejumlah lokasi yang berbeda di wilayah Pamekasan. Ketiga pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, setelah beberapa pekan sempat buron, pencuri uang kotak amal masjid di Jalan Banyu Urip, Surabaya akhirnya dibekuk oleh polisi. Dalam aksinya, pelaku terekam kamera pengawas masjid menggondol 3 kotak amal lalu menguras uang di dalamnya. Pencurian uang kotak amal terjadi di Masjid Ilham di Jalan Banyu Urip Kidul, Surabaya pada 3 Oktober lalu. Pelaku terekam kamera pengawas saat masuk ke dalam masjid lalu melihat 3 kotak amal. Pelaku kemudian mengecek satu persatu isi kotak amal dengan cara mengintip, lalu pelaku mondar-mandir untuk memastikan kondisi aman. Setelah itu pelaku mengambil 3 kotak amal dan menguras seluruh uang di dalamnya. Polisi lalu memburu pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas masjid.
Usai beberapa pekan buron, tersangka YL berusia 57 tahun, warga Pondok Menowo Indah, Surabaya akhirnya diringkus. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah 2 kali masuk penjara, yakni dalam kasus peredaran narkoba dan pencurian uang kotak amal. Terjadi pencurian kotak amal yang dilakukan oleh pelaku berinisial YP, dan pelaku ini bukan baru pertama melakukan tindak pidana tersebut. Jadi pada saat kami mengamankan ini yang kegiatan ini sudah ketiga kalinya. Ini yang sudah ketiga kalinya. Dari kotak amal yang kami sita ini, ya, ada 3 kotak amal yang berhasil kami amankan dan dijadikan sebagai barang bukti. Dari tangan tersangka, polisi menyita uang curian kotak amal masjid senilai Rp643.000. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman 9 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, diduga akibat lupa mematikan api kompor, ruang produksi tahu di Pacitan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mayoritas bangunan pabrik luluh lantak di dalam api. Kebakaran menimpa pabrik tahu tuna milik Kunafiah di Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Peristiwa itu sempat terekam kamera ponsel warga. Karyawan dan warga yang mengetahui kebakaran itu panik dan berusaha menyelamatkan barang dari dalam pabrik. Sebagian lainnya memadamkan api dengan alat seadanya. Kencangnya hembusan angin membuat api dalam hitungan menit menghanguskan seluruh alat produksi dan bahan baku. Bahkan ruang produksi 6 x 4 meter ludes dilalap api. Nah, saya di luar tuh dengar suara kletek-kletek gitu, saya tengok api udah menyala ke atas. Udah besar. Lalu saya manggil Mbak Tika sama Mas Haji. Mbak Tikanya di bawah, di rumah bawah. Banyak warga yang kesini terus cari ya timba atau apa gitu, langsung nyari air disiram. 13.51 jam 2 kurang 9 menit langsung kami menuju lokasi, dan alhamdulillah sampai lokasi api sudah padam, tinggal pembasahan, dan alhamdulillah juga rumah di sekitarnya bisa diselamatkan atas bantuan masyarakat. Diduga kebakaran itu terjadi karena karyawan pabrik lupa mematikan kompor. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, sebab polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah karyawan. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, Pengadilan Negeri Mojokerto Selasa siang mulai menyidangkan perkara poluan bakar suami. Terdakwa menangis dan menyesali perbuatannya. Agenda pembacaan dakwaan JPU tersebut digelar secara online karena terdakwa masih memberikan ASI anaknya. Terdakwa poluan bakar suami hingga meninggal dunia kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Mojokerto. Saat berlangsungnya sidang, terdakwa terus menunduk dan menangis menyesali perbuatannya. Agenda sidang yang digelar pada Selasa siang yakni pembacaan dakwaan JPU, sidang digelar secara daring dan terbuka untuk umum. Persidangan secara daring ini karena faktor keamanan juga mempertimbangkan kemanusiaan. Pasalnya, terdakwa Bribtu Fadilatul Nikmah memiliki 3 anak di bawah umur, 2 diantaranya masih membutuhkan ASI. Polda ya untuk disidang secara online karena ada beberapa pertimbangan. Di antaranya itu pertimbangan yang pertama, alasan yang kami di suratnya itu dari pihak Polda itu keamanan juga untuk terdakwa ini. Di samping itu juga dengan pertimbangan kemanusiaan, karena terdakwa mempunyai 3 orang anak yang masih kecil, masih balita, terutama ada 2 yang kembar itu yang masih masih ASI. Sehingga kan dengan pertimbangan itu majelis mengabulkan permohonan itu. Tetapi dari pihak Polda menjamin sewaktu-waktu apabila diperlukan yang bersangkutan bisa dihadirkan secara offline di persidangan di Mojokerto. Bribtu Fadilatul Nikmah didakwa melanggar pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara.
Aksi nekat Bribtu Fadilatul Nikmah terhadap suaminya Bribtu Rian pada 8 Juni 2024 lalu dipicu rasa kesal karena ulah sang suami yang menghabiskan gaji untuk judi online. Terdakwa yang emosi lalu membakar suaminya hingga mengalami luka bakar parah dan akhirnya meninggal dunia. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Ya, saudara, Anda penikmat kuliner tradisional, tak lengkap rasanya jika Anda ke Surabaya belum mengunjungi salah satu pusat jajanan lawas yang ada di Pasar Blauran. Salah satu kuliner yang melegenda ada sejak puluhan tahun silam, namun eksis hingga saat ini, yakni es dawet campur. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Blauran, salah satu pasar yang tidak hanya menjual sembako, tapi juga ada satu khasnya, yakni dawet campur Blauran yang khas di kota Surabaya. Seperti apa rasanya? Yuk kita berburu dawet Blauran. Untuk menemukan kuliner dawet campur yang satu ini tidak sulit. Karena begitu masuk di dalam Pasar Blauran, tak jauh dari pintu utama, Anda bisa dengan mudah menemukan deretan penjual makanan khas yang jadi legenda dan ikon pasar ini. Ini dawet yang terkenal di kota Surabaya. Seperti apa rasanya? Yuk kita pesan dan mencoba. Lara, ini dia dawet yang melegenda di kota Surabaya. Seperti apa? Yuk kita cobain. Dawet yang segar ini cocok sekali dinikmati di tengah kota Surabaya yang panas seperti ini. Apalagi kalau dimakan dengan es batu seperti itu, pemirsa. Isian dawet yang terdiri dari bubur, terus mutiara dan dawetnya sendiri memang perpaduan rasa yang sangat nikmat. Salah satu penjual dawet campur, Nanik. Dirinya merupakan generasi kedua yang meneruskan orang tuanya yang terlebih dahulu menjual dawet campur sejak puluhan tahun silam. Ya, dawet Blauran campur, dawet campur Blauran, ya khas Blauran. Bubur putih, bubur mutiara, bubur ketan hitam, bubur sagu, terus dawetnya sendiri sama bubur gerendul, gula santan ya. Dingin sama hangat bisa. Biasa kebanyakan sih dingin orang-orang. Iya, pakai es. Kalau paling pengunjung paling ramai itu hari Sabtu, Minggu, sama hari libur. Kalau warna-warninya kan tergantung. Ya, kalau bubur gerendul kan memang pakai gula Jawa, jadi warnanya coklat. Iya. Yang hijau itu asli pandan Betawi yang dipakai. Merah itu mutiara. Ya, mutiara kan memang asli, memang warnanya merah. Tradisional tiap hari. Mulai pagi jam 5:30 kita mulai start pembuatan. Iya, asli semua ya. Kan tanpa pengawet juga tanpa pewarna. Isian dawet campur dalam satu mangkok ini sangat menggugah selera. Terdiri dari bubur sumsum atau bubur putih yang terbuat dari beras ketan dan santan, ketan hitam, mutiara berwarna merah, gerundul yakni bola-bola berwarna coklat yang terbuat dari beras ketan yang diberi tambahan gula merah, dan tentunya dawet berwarna hijau, lalu disiram kuah santan kelapa. Campuran ini menghasilkan perpaduan rasa manis, gurih, dan segar yang bisa membuat lidah para penikmatnya tak bisa berhenti berputar. Penikmat dawet campur mengatakan sengaja datang ke Pasar Blauran bersama keluarga karena ingin mencicipi kuliner ini yang kini mulai jarang ditemukan di kota Surabaya. Selain rasanya yang nikmat, harganya pun terjangkau.
Tahu dari teman, dari saudara bahkan sering kesini gitu kan. Terus ini terakhir kan teman saya sendiri yang ngajak kesini tuh lihat dari sosmed lagi keluar di FYP kan, baru keluar itu terus viral gitu kan. Terus ya udahlah sekalian gitu kan kesini, jadi sama keluarga sama saudara juga kesini. Ini enak gitu, saya suka pas sih dari santannya, gula merahnya, terus apa namanya tuh bubur sumsum ya. Nah itu jadi kayak manis ketemu agak gurih-gurih asin itu jadi pas sih, ini enak sih. Overall enak. Saya nyoba jajanan dawet di sini, kan terkenalnya kan di sini dawet, es dawet di situ. Nah, ini tadi nyoba memang bener enak sih rasanya. Gimana? Karena ini ada esnya ya, jadi rasanya lebih seger untuk rasa dawetnya itu. Kan campur isinya macam-macam. Selain dawet juga ada bubur segala seperti itu. Pasar Blauran sendiri buka mulai pukul 9 siang hingga pukul 21.00 malam. Menurut Iwan Suwandi, Kepala Pasar, Blauran sendiri dikenal sebagai salah satu pusat kuliner karena di lantai 1 ada ratusan penjual makanan. Pengunjung paling ramai yakni pada jam makan siang dan Sabtu Minggu. Pasar Blauran adalah pasar ikon Surabaya, pasar kulinernya Surabaya yang selama ini dikenal sebagai makanan khas Surabaya, yaitu dawet maupun rujak, tahu campur dan lain-lain. Di sini tempatnya di Blauran. Kurang lebih berdiri sekitar hampir 2 abad Blauran kayak gini ya, yang ikon-ikon seperti makanan khas Surabaya. Setiap hari rame, apalagi kalau weekend, Sabtu Minggu malah rame di sini. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencicipi kuliner dawet campur khas Kota Pahlawan? 1 mangkok dawet campur dijual Rp7.000. Tak hanya bisa melepas dahaga, menikmati dawet campur ini juga bisa mengenyangkan. Sri Rama dan Hidayat Adi melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.